Di suatu sore yang berkabut, sekelompok pendaki merencanakan perjalanan menuju Gunung Awan. Gunung itu terkenal dengan pemandangannya yang indah, tetapi juga sering disebut-sebut sebagai tempat yang angker. Salah satu dari mereka, Fajar, dikenal sebagai pendaki yang tangguh, meskipun seringkali bertindak terlalu berani. Mereka memulai pendakian dengan semangat, melewati jalur-jalur sempit dan hutan yang lebat. Seiring waktu, kabut semakin tebal, jarak pandang mereka semakin terbatas. Di tengah perjalanan, Fajar tertinggal jauh di belakang. Ia berhenti sejenak untuk mengambil foto dari tepi jurang. Saat ia berbalik untuk mengejar teman-temannya, Fajar mendapati dirinya sendirian. Tak ada satupun suara atau bayangan yang terlihat. Kemana mereka? Pikirnya sambil melangkah lebih cepat. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasananya. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap dan menjulang tinggi, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakannya. Rasa panik mulai merayapi pikirannya. Ia memanggil teman-temannya, namun hanya gema suaranya yang kembali. Beberapa menit berlalu, Fajar mulai merasa ada yang tidak beres. Suhu mendadak turun drastis, membuat tubuhnya menggigil. Di kejauhan, ia mendengar suara gemerisik dari dalam hutan. Suara itu semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Fajar melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada yang memperhatikannya, meski tak ada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba di tengah kabut, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya tidak jelas, tapi gaunnya tampak lusuh dan kotor. "Siapa itu?" gumam Fajar dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah Fajar. Dalam kebingungan, Fajar mencoba mendekat, namunlah kakinya terasa berat. Setiap langkah seolah menariknya lebih dalam ke kegelapan. Tanpa peringatan, suara desisan muncul di belakangnya. Fajar berbalik, tetapi tak ada apa-apa. Saat ia menoleh kembali ke arah wanita tadi, sosok itu sudah menghilang. Kini, Fajar benar-benar sendirian, terjebak dalam hutan yang semakin asing baginya. Nafasnya semakin cepat, ia berusaha mencari jalan kembali, tetapi setiap jalur yang ditempuh hanya membawanya ke tempat yang sama. Langkah kakinya tiba-tiba tergelincir. Fajar jatuh ke tanah, merasakan rasa sakit tajam di kakinya. Saat ia berusaha bangkit, pandangannya tertuju pada sebuah benda kecil di antara semak-semak. Sebuah kalung perak bersinar samar di tengah kabut tebal. "Apakah ini milik seseorang dari kelompokku?" pikirnya. Dengan tangan gemetar, Fajar meraih kalung itu. Namun, saat tangannya menyentuh benda tersebut, ia merasakan udara di sekitarnya mendadak membeku. Tanah di bawahnya seakan bergerak. Pohon-pohon tampak semakin tinggi, dan suara-suara aneh mulai berbisik di telinganya. Tiba-tiba, Fajar merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, sosok wanita yang tadi berdiri di bawah pohon, kini berada tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu perlahan membuka mulutnya yang gelap. Fajar merasa seolah-olah akan ditelan oleh kegelapan yang begitu dalam. Ia menjerit, meronta, dan mencoba melepaskan diri dari genggaman sosok itu. Tetapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Dalam keputusasaan, pandangannya mulai memudar. Ia merasakan tubuhnya lemas, hingga tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Fajar terbangun dengan nafas tersengal. Ia mendapati dirinya terbaring di tepi jalan setapak, di bawah pohon besar. Kabut sudah mulai menipis, dan suara burung kembali terdengar. Dengan kepala yang masih berdenyut, Fajar memegangi dahinya. Ada luka kecil di situ, sepertinya akibat terjatuh. Ia mengingat semuanya, wanita itu, kalung perak, dan kegelapan yang hampir menelannya. Tapi saat ia menoleh ke samping, ia melihat teman-temannya berlari ke arahnya. Wajah mereka penuh kecemasan. "Kamu baik-baik saja? Kamu terjatuh saat mencoba mengambil sesuatu dari tepi jurang," seru salah satu dari mereka. Fajar menghela nafas panjang, menyadari apa yang terjadi. Ternyata ia terpeleset saat mencoba mengambil kalung kecil yang tergeletak di tanah, dan pingsan. Semua hal yang ia alami hanyalah mimpi, sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Namun, ketika ia berdiri dan membersihkan diri, matanya menangkap kilauan kecil di tanah. Kalung perak yang ia lihat dalam mimpinya kini tergeletak di sana, bersinar samar di bawah sinar matahari. Dengan gemetar, Fajar membiarkan kalung itu tergeletak di tanah, dan segera bergabung dengan teman-temannya, meninggalkan hutan dan misteri yang mungkin tak akan pernah bisa ia pahami. Tiap support sesuai chapter terang.